Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnia dari kelas TI 25 grup C. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit kombinatorik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama. Pengertian dari kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan mengelompokkan suatu objek secara sistematis, tanpa menghitung satu persatu. Juga untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus memecah semua kemungkinan yang disusun. Dalam analisis masalah kombinatorik, dikenal dua prinsip penghitung dasar, yaitu basic counting principle. Ada dua, yaitu kaidah perkalian atau rules of product, dan yang kedua, kaidah perjumlahan atau rules of sum. Mari kita masuk ke pemateri pertama, yaitu kaidah perkalian, rules of product. Dalam kombinatorik, aturan itu menghitung banyak cara melakukan beberapa langkah secara berurutan, di mana setiap langkah saling independen. Mari kita masuk ke contoh yang pertama, percobaan ke-1 dengan P hasil, dan percobaan kedua dengan Q hasil. Percobaan 1 dan percobaan 2, P kali Q hasil. Misalnya, itu memilih seseorang wakil dari 11 pemain inti dan seorang kapten dari 11 pemain cadangan. Maka, banyaknya cara memilih satu kapten tim inti dan satu kapten tim cadangan adalah 11 kali 11 sama dengan 121 cara. Lanjut ke pemateri kedua, yaitu kaidah penjumlahan atau rules of sum. Dalam kombinatorik, aturan itu menghitung banyak cara melakukan suatu kegiatan jika kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang saling terpisah atau tidak bisa dilakukan bersamaan. Di sini, saya sudah memiliki contoh. Percobaan 1, yaitu P hasil, percobaan 2, Q hasil. Percobaan 1 atau percobaan 2 memiliki P tambah Q hasil. Contoh itu memiliki seseorang kapten dari 11 pemain inti dan 11 pemain cadang. Maka, banyaknya cara memilih seseorang kapten tersebut adalah 11 tambah 11, yaitu 22 cara. Di kombinatorik juga ada pemfaktorialan. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Rumus faktorial adalah n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali dalam kurung n dikurang 2 dan seterusnya sampai dikali 2 dan dikali 1. Contohnya, 6 faktorial ditulis dengan 6 tanda seru. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Di kombinatorik, permutasi juga ada. Penjelasannya, permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Pada permutasi urutan, kemunculannya diperhitungkan. Permutasi juga memiliki rumus. Jika dari n objek akan disusun r objek, maka rumusnya adalah P dalam kurung n, R tutup kurung sama dengan n tanda seru strip dalam kurung n kurang r tutup kurung tanda seru. Contohnya, jika ada 3 bola berbeda warna, permutasi untuk mengambil 2 bola adalah n adalah 3
bola warna, sedangkan R-nya adalah 2 bola saja. Permutasi dengan unsur sama, yaitu objek identik. Permutasi dengan unsur sama adalah penyusunan objek, di mana terdapat beberapa objek yang sama atau identik. Rumusnya adalah n faktorial dibagi p1 faktorial, p2 faktorial, dan seterusnya. Contoh, kata ma. Kata ma memiliki 4 huruf, tetapi 2 huruf a adalah sama. Jumlah permutasinya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 24 dan faktorial sama dengan 2. Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Permutasi siklis atau melingkar. Permutasi siklis adalah penyusunan objek dalam bentuk lingkaran, sehingga posisi awal tidak diperhatikan. Rumus permutasi siklis adalah n dikurang 1 faktorial. Contoh, 5 orang duduk melingkar di meja bundar. Jumlah susunannya adalah 5 dikurang 1 faktorial. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 faktorial sama dengan 24. Contoh soal permutasi. Di sini saya akan membacakannya. Berapa banyak cara menyusun 5 huruf dari kata R, A, M, A, I? Huruf A muncul 2 kali. Jadi, P sama dengan 5 tanda seru per 2 tanda seru. Sama dengan 120 per 2. Sama dengan 60. Jadi, ada 60 susunan berbeda. Di sini, kita akan masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah penggabungan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Secara umum, banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia dapat dinotasikan dengan dalam kurung C, dalam kurung N, R, tutup kurung, dan tutup kurung. Definisi cara memilih R objek dari N objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya adalah C, buka kurung N, R, tutup kurung, sama dengan N tanda seru per R tanda seru, buka kurung N kurang R, tutup kurung, tanda seru. Contoh, jika ada 3 bola berbeda warna, kombinasi untuk mengambil 2 bola warna adalah contoh, N adalah 3 bola warna dan R adalah 2 bola. Contoh soal kombinasi. Dari 10 siswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi perwakilan kelas. Berapa banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan? Di sini penyelesaiannya juga ada. Jadi, ada 120 cara untuk memilih perwakilan kelas. Di sini juga ada pengaplikasian kombinatorik dalam kehidupan sehari-hari. Kombinatorik membantu menghitung banyaknya kemungkinan susunan atau pemilihan objek tanpa harus mencatat satu persatu. Contohnya, keamanan kata sandi menghitung jumlah kemungkinan kombinasi karakter sehingga kata sandi sulit ditebak. Kombinatorik juga digunakan dalam teori peluang banyak diaplikasikan di bidang perjudian, permainan kartu, dan pengambilan keputusan. Di sini kita sudah masuk ke kesimpulan kombinatorik. Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyak kemungkinan susunan atau pengaturan objek tanpa perlu menyebutkan satu persatu.
Ilmu ini menggunakan dua kaidah dasar sebagai fondasi, yaitu kaidah perkalian untuk menghitung banyak cara, pelaksanaan bertahap, dan kaidah penjumlahan untuk menghitung jumlah cara terpisah. Kombinatorik juga membahas permutasi, pengaturan objek dengan urutan, dan kombinasi. Pemilihan objek tanpa memperhitungkan urutan. Dengan konsep ini, kombinatorik sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai masalah perpecahan. Dan aplikasinya sangat luas, mulai dari matematika, mata komputer, hingga biologi dan fisika. Dengan memahami rumus dan contoh yang telah dibahas, diharapkan kita dapat menyelesaikan berbagai soal kombinatorik dengan lebih mudah dan tepat. Teruslah berlatih mengerjakan soal agar memahami semakin baik. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.